Selamat datang di Satu Tokoh, Satu Kisah. Pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa fisika itu susah banget untuk dipelajari? Kayaknya yang bikin susahnya itu rumus-rumusnya yang sangat abstrak dan yang sangat banyak. Ada seorang tokoh yang bisa membuat pelajaran fisika itu menjadi lebih mudah, asyik, dan menyenangkan. Namanya Johannes Surya. Kalian pernah mendengarnya? Beliau ini bukan cuma seorang fisikawan saja, tapi juga pendidik yang punya misi-misi yang sangat besar. Tentunya terkait bidang fisika, yang mana beliau itu menginginkan fisika itu dapat dipelajari dengan mudah oleh semua orang. Bahkan anak-anak yang awalnya kesulitan bisa menjadi mudah untuk belajar fisika. Sebelum kita bahas perjuangannya lebih jauh, kita kenalan dulu nih sama sosok beliau. Johannes Surya lahir di Jakarta pada 6 November 1963. Beliau menempuh pendidikan fisikanya di Universitas Indonesia. Lalu melanjutkan studi doktoralnya di College of William and Mary di Amerika Serikat. Dan setelah itu, beliau pulang ke Indonesia dengan satu misi yang sangat besar, yang mana untuk membuktikan bahwa fisika itu bukan pelajaran yang sulit untuk dipelajari, asalkan diajarkan dengan cara yang benar. Nah, Johannes Surya sendiri melihat masalahnya itu bukan berada pada anak-anaknya, tapi di cara belajarnya. Makanya, beliau menciptakan metode gasing, yang artinya gampang, asyik, dan menyenangkan. Yang mana metode ini bukan hanya sekedar teori, metode ini benar-benar bisa bikin orang yang awalnya nggak mengerti fisika jadi jago banget. Nah, bayangin ada anak-anak yang tadinya takut sama pelajaran fisika, sekarang malah berani berkompetisi di tingkat dunia. Keren banget bukan? Berkat metode ini, tim Olimpiade Fisika Indonesia yang awalnya dipandang sebelah mata malah berhasil membawa pulang medali emas dari berbagai ajang internasional loh. Nah, dari sejak 1993, di bawah bimbingan Johannes Surya, Indonesia berhasil meraih ratusan medali di ajang Olimpiade Fisika Internasional. Bahkan pada tahun 2006, tim Indonesia sukses menyapu bersih semua medali emas loh. Tapi perjuangan Johannes Surya ini nggak berhenti di sana aja. Beliau sadar pendidikan itu nggak boleh cuma dinikmati segelintir orang. Makanya dia pergi ke pelosok-pelosok negeri, ngajarin anak-anak yang mungkin belum pernah pegang teknologi canggih sama sekali, dan yang mungkin belum punya akses ke pendidikan yang layak. Dan hasilnya, banyak dari mereka yang tadinya nggak ngerti fisika, malah jadi ahli dalam hitungan bulan. Nah, bayangin saja, dari desa terpencil ke panggung dunia. Hebat sekali bukan? Salah satu kisah yang paling menginspirasi adalah ketika saat beliau melatih anak-anak dari pedalaman Papua. Dengan metode gasingnya, anak-anak yang awalnya kesulitan berhitung sederhana, dalam beberapa bulan bisa langsung menguasai fisika dengan lancar. Karena dedikasinya, Johannes Surya juga mendapatkan berbagai penghargaan, termasuk Satya Lancana Wirakarya dari Presiden RI saat itu, yang diberikan untuk tokoh yang berjasa di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, beliau juga mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan berbagai institusi internasional yang mengakui bahwa metode gasing ini sebagai inovasi yang sangat luar biasa dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang fisika.
Coba deh kita pikirin bahwa selama ini kita sering ngerasa gagal itu hal yang menakutkan. Tapi Yohanes Surya sendiri mengajarkan kepada kita bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah langkah pertama buat sukses. Jadi, kalau kalian pernah ngerasa gak bisa dalam suatu hal, mungkin kalian cuma belum ketemu aja cara yang tepat buat belajarnya. Dan siapa tahu, suatu hari nanti kalian juga bisa menjadi seorang yang sukses dan menjadi inspirasi buat orang lain. Yohanes Surya mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan itu merupakan suatu cahaya. Dengan ketekunan, kesabaran, dan hati yang tulus, setiap anak bisa mencapai potensinya yang luar biasa. Kira-kira tokoh siapa lagi nih yang bakal kita bahas? Nantikan satu tokoh, satu kisah selanjutnya. Terima kasih.